Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pertama, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya selaku khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan yang baru berlalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah a'azami Allah wa iyyakum. Tema khutbah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah menjaga, merawat kesolehan jiwa pasca bulan Ramadan. Manusia itu Allah ciptakan terdiri dari dua dimensi. Pertama, dimensi zahir. Itulah jasmani kita, anggota tubuh kita, dari mulai pikiran, mata, hidung, mulut, kuping, tangan, seluruhnya itu nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan akan berbicara, kaki menjadi saksi. Nah, makanya hati-hati, apalagi berbuat kecurangan, melakukan kemaksiatan, kalau tidak segera tobat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi yang kedua adalah dimensi ruhani. Nah, dimensi ruhani ini tidak terlihat. Setidaknya ada 3 dimensi ruhani kita. Yang pertama adalah jin korin. Setiap kita Allah berikan jin korin. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga diberikan ya Rasul? Ya, aku juga diberikan jin korin, tapi dengan izin Allah, jin korinku sudah diislamkan oleh Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Bagaimana dengan kami ya Rasul? Tergantung kalian. Tuh, tergantung kitanya. Kalau kita orang baik, jin korin kita baik. Tapi kalau dia orang jahat, jin korin dia pun jahat. Di mana jin korin ini dalam diri kita? Ada di kolbu. Kolbu itu ada 3 lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam.
Jin korin ini ada di lapis luar bersama dengan teman-temannya. Itulah dia jin korin, syaitan, kemudian penyakit-penyakit kolbu, bintik-bintik hitam akibat dosa itu adanya di sudur lapisan luar. Makanya setan itu bersama korin alladzi waswisu fi sudurin nas, memberikan was-was, bisikan-bisikan buruk dari sudur manusia. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan tengah, namanya al-fuad. Nah, disinilah dimensi rohani yang kedua kita, yaitu jiwa kita. Jiwa kita itu berada di al-fuad, di lapisan kolbu yang tengah. Dia sendirian di situ. Sendirian dia di situ. Nah, makanya digoda nanti oleh jin korin, oleh setan, oleh hawa, dan penyakit-penyakit kolbu lainnya. Lapisan ketiga adalah al-absar. Itulah lapisan yang paling dalam. Nah, di sana ada dimensi rohani kita yang ketiga, yaitu ruh. Ruh itu ditiupkan oleh Allah ke dalam jasmani kita ketika kita berada dalam kandungan ibu berumur 4 bulan. Wa nafakhtu fihi mirruhi, maka aku tiupkan ruhku ke dalam jabang bayi itu ketika sudah umur 4 bulan. Kan sudah hidup Ustadz, sudah. Apa yang menghidupkan itu? Itulah tadi jiwa, nyawa. Jiwa itu dalam bahasa Al-Quran namanya nafsun, itu jiwa. Bukan makan banyak itu bukan nafsu, itu adalah hawa. Dibawa oleh setan tadi, nempelkan nafsu, menjadi hawa nafsu. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi karena itu jiwa kita itu ada di tengah-tengah dia. Sementara ruhani kita, hati yang paling dalam, hati kecil paling dalam itu nggak pernah bohong. Ada istilah, tanyakan kepada hati kecilmu. Itu ruh itu, ruhani itu. Nah, di sana nanti ada akidah, ada iman, ada tauhid, ada takwa, ada malaikat, ada sifat-sifat baik. Tuh, di paling dalam dia. Jiwa kita di tengah. Nah, tergantung jiwa kita sering menghadap kemana. Kalau sering menghadap keluar, maka jiwanya menjadi rusak. Tapi kalau sering menghadap ke dalam, jiwanya menjadi baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini yang akan pulang, yang akan mengalami sakaratul maut. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, kullu nafsin, setiap jiwa akan merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu ada 2 model. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Ini setiap kita mengalami nanti. Tunggu aja tanggal mainnya. Nah, cuman masalahnya jiwa kita dalam kondisi apa? Kalau su'ul khotimah, matinya susah. Ditarik dari ujung kaki. Krotak-krotuk 900 malaikat, anak buahnya malaikat Ijrail melakukan proses kematian kepada seseorang. Yang 600 memegangin badan orang itu, yang 300 menarik dari ujung kaki ke paha, kerutak-kerutuk begitu. Gantian lagi, 300 lagi menarik dari paha ke leher. Di punggung dipukul malaikat, keluar kau, keluar. Begitu disebutkan dalam Al-Quran. Gantian lagi 300 dari leher ke ubun-ubun, makanya matanya mendelik ke atas. Kalau tidak dipegangin malaikat, lompat-lompat kayak kambing dipotong begitu. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Nah, itulah su'ul khotimah itu. Matinya susah, di alam kubur mendapat siksa. Hati-hati. Pelaku kecurangan, koruptor, pelaku maksiat, kalau nggak taubat, matinya su'ul khotimah karena jiwanya rusak. Sampai nanti di padang mahsyar, su'ul hisab, buruk hisabnya. Sampai akhirnya dilemparkan ke dalam neraka, kekal selama-lamanya. Nah, itulah jiwa yang rusak itu.
Tapi kalau jiwanya baik, maka dia husnul khotimah. Matinya tidak dicabut oleh malaikat. Disuruh keluar sendiri dari jasad itu. Keluar kau, keluar, keluar. Ditampung dengan kain kantong putih dari surga. Dibawa ke langit. Wangi apa itu? Orangnya husnul khotimah. Matinya enak. Di alam kuburnya mendapat nikmat. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru, kata malaikat. Sampai nanti di padang mahsyar, hisaban yasira, mudah hisabnya. Bahkan bi ghairi hisab, tanpa hisab. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Makanya Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan kepada jiwa itu potensi fujur, negatif. Itulah tadi jin korin, setan, hawa, penyakit-penyakit kolbu. Wa taqwaha, dan potensi positif, itulah takwa, akidah, iman, malaikat, ruh. Dalam hati yang paling dalam tadi. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang selama hidup ini yang mau membersihkan jiwanya, merawat jiwanya, memupuk kesolehan jiwanya. Beruntung dia, kata Allah. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, merusak jiwanya, menjadikan jiwanya menjadi jiwa yang jahat. Merugi dia. Ini jelas ayatnya dan kita sudah hafal itu dalam surah Asy-Syams. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azam ya Allah wa iyyakum. Nah, jiwa itu ada 7 kualitasnya. Ada 7 kualitas jiwa. Nafs. Nah, mari kita lihat sedang berada di mana jiwa kita pasca Ramadan ini. Jiwa yang paling rendah, peringkat ke-7 yang paling rendah adalah nafsu atau jiwa amaroh. Nafsu amaroh, jiwa amaroh. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak bisa membebaskan diriku dari jiwaku, dari nafs. Karena sesungguhnya jiwa itu cenderung menyuruh kepada kejahatan. Kecuali jiwa yang sudah mendapat rahmat dari Tuhanku. Ini sejarah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Kata Nabi Yusuf, kalaulah jiwaku ini tidak dikasih rahmat, pasti aku tergoda. Karena jiwa itu cenderung menyuruh kepada kejahatan. Itulah namanya nafsu amaroh. Cirinya apa Ustaz? Pertama, suka marah-marah, temperamen. Padahal sudah puasa Ramadan puluhan tahun, tapi jiwanya marah-marah terus. Nah, itu berarti nggak berbekas puasanya. Apalagi itu, maaf banget. Kalau saya ustadz, tapi saya masih suka ahli hisab, berarti jiwa saya masih amarah. Jangan tersinggung yang lain. Amarah masih. Apalagi kalau kita melihat siapa yang bikin itu, menguntungkan mereka, kita. Hati-hati. Apalagi makan nggak pakai aturan, penuh piringnya begitu kondangan, nggak habis, taruh di bawah bangku. Itu mubazir. Itu dia namanya nafsunya amarah, jiwa amarah. Diseliputi oleh hawa, jadi hawa nafsunya amarah. Nah, hati-hati. Apalagi ini habis puasa, wah, makan semua, nggak terkendali. Akhirnya apa? Asam uratnya naik, darah tingginya kumat, kolesterolnya naik. Pas lebaran haji meninggal dunia dia. Nggak dikendalikan dirinya. Itu namanya nafsu amarah. Jadi semua yang menyimpang terkait dengan jiwa, itu namanya nafsu amarah. Matinya su'ul khotimah. Inilah jiwanya muslim munafik, muslim fasik, muslim musyrik, muslim fasik, dan orang-orang murtad, orang-orang kafir. Itu jiwanya amarah semua. Nggak terkendali dia. Nah, naik peringkat yang ke-6. Sudahlah agak bagus dia. Namanya jiwanya nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa yang mempunyai
dua karakter sekaligus. Karakter buruk, karakter baik. Kadang-kadang dia jadi orang baik kalau ketemu orang baik. Kadang-kadang dia jadi orang jelek kalau ketemu orang jelek. Jadi tergantung situasi, itu namanya mulhamah. Siapa ini? Ini orang muslim. Nah, orang muslim dia, orang puasa ikut puasa, orang nggak puasa nggak puasa, orang sholat ikut sholat, nggak sholat ikut nggak sholat. Jadi orangnya karakternya dua sisi. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Nah, itu namanya masih muslim jiwanya. Jiwa orang muslim kayak begitu. Naik peringkat yang kelima yang lebih bagus lagi. Namanya nafsu lawamah. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, "Wala uqsimu bi nafsil lawamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Nah, ini orang jiwa orang beriman. Begitu dia berbuat salah, astagfirullah ya Allah, hamba khilaf, hamba keliru, hamba berdosa, ampunkan hamba. Jadi orang yang selalu istighfar, selalu muhasabah diri, selalu melihat kepada dirinya, berbuat salah, lalu dia bertaubat dari kesalahannya, besok berbuat lagi, dia taubat lagi, yaitu orang beriman. Gampang bertaubat, mau menerima nasihat, mau merubah diri, itulah namanya nafsu lawwamah, orang beriman. Naik yang lebih bagus lagi, namanya nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, inilah jiwa orang bertakwa. Saum Ramadan la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Di antaranya cirinya orang yang jiwanya tenang, enggak mudah marah, tidak tergoda oleh godaan-godaan apapun. Orangnya tenang, kalau makan dia tenang, tuh nggak banyak-banyak ngambil. Ntar kalau kurang baru nambah lagi, begitu. Ini halal atau haram ya? Kalau yang haram jangan, yang halal, begitu. Nah, ini curang apa enggak? Curang nggak mau, mau yang jujur, begitu. Jadi jiwanya tenang. Nah, ini matinya husnul khotimah ini. Nggak mudah marah. Saya ngomong sama Pak Haji itu enak orangnya. Kalau kita dekat sama dia, kita ngomong orangnya enak, lembut, nggak mudah marah. Kalau kita salah juga dia ngomongnya baik kok, nasihatinya. Nah, itu namanya mutmainnah. Tapi kalau bapak itu tuh begitu ngomong orangnya galak, marah-marah, nggak jelas tuh salah kita, wah itu amarah dia. Ketahuan kok dari perilaku kita. Nah, itu namanya nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, yang selalu berjalan dia pada jalur yang lurus. Naik yang lebih bagus lagi namanya nafsu radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyah. Jiwa yang selalu ridho dengan ketetapan Allah di atas mutmainnah. Siapa mereka yang seperti ini? Ini radiyah mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah jiwa yang sudah ridho, mardiyah diridhoi Allah. Inilah jiwanya para wali-wali Allah. Jadi para ciri wali Allah itu jiwanya ridho dia. Dikasih hujan, alhamdulillah hujan. Dikasih panas, alhamdulillah panas. Karena ada orang dikasih hujan, kok hujan terus ya? Mana pakaian belum kering lagi, jalanan becek, mau pergi malas. Nah, itu enggak ridho itu. Dikasih panas, panas banget ya, 2 hari enggak hujan, panas. Nah, enggak ridho namanya. Jadi orang ridho itu orang yang menerima apapun yang ketetapan dari Allah setelah dia ikhtiar dengan optimal usaha. Berdoa, ya Allah aku sudah usaha, aku serahkan kepadamu. Berdoa kepadamu. Tawakal, aku serahkan kepadamu apapun hasilnya. Kalau berhasil, dia bersyukur, ridho. Kalau gagal, dia sabar, ridho. Nah, itu berat sekali karena memang jiwanya para wali, kekasih Allah. Jadi wali itu kekasih Allah, bukan wali bisa jalan di atas air. Bukan, kalau sekedar itu patokannya masih lebih hebat soang sama bebek. Bukan yang bisa terbang, bukan. Masih lebih hebat burung dara. Jadi wali itu orang yang jiwanya itu radiyah mardiyah. Baru yang paling tinggi namanya nafsu kamilah. Jiwa yang sempurna. Siapa ini? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Nah, ada di mana jiwa kita? Apakah masih amarah, marah-marah?
Apakah sudah mulhamah, terkadang baik, terkadang buruk, atau sudah lawamah yang selalu menyesali dirinya, atau sudah mutmainnah. Itulah setidak-tidaknya mutmainnah lah orang bertakwa. Udah bagus banget itu. Udah bagus banget. Kalau belum sampai kepada wali Allah, radiyah mardiyah, mutmainnah juga udah bagus banget. Bagaimana cara merawatnya, Ustaz? Ini intinya ini. Setelah Ramadan, perhatikan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu mengarah kepada jiwa. Semua amal ibadah itu tujuannya ke jiwa. Asal dijiwai. Asal dijiwai. Kalau nggak dijiwai nggak dapat. Pertama, kalau kita lihat sholat, apa tujuannya? Menenangkan jiwa. Tapi sholat yang benar. Kayaknya ada kajian khusus itu, ada pelatihannya itu. Saya punya bukunya itu, ada pelatihannya dia. Kita bikin grup 20 orang, ayo berapa pertemuan, insya Allah. Ada triknya. Tuh, sholat menenangkan jiwa. Infak, zakat, sedekah membersihkan jiwa. Oke, tapi harus benar menyerahkannya, ijab kabulnya. Korban setiap tahun membaguskan jiwa. Salawat, zikir, doa menajamkan jiwa. Yang banyak salawatnya tajam jiwanya, yang banyak zikirnya tajam jiwanya. Zikir nanti ada 7 tingkatan juga zikir. Wah, itu luar biasa itu. Doa-doa itu luar biasa, tapi harus benar. Tuh, kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran menjadikan jiwa kita sensitif kepada kebaikan. Umroh, haji memperindah jiwa kita. Nah, saum, puasa, apakah itu puasa Ramadan, puasa Syawal, Senin Kemis, membentengi jiwa. Makanya as-saumu junnah. Puasa itu perisai, benteng dia. Jadi intinya semua amal ibadah ngarahnya kepada jiwa. Nanti endingnya jiwa kita itu bagus. Mutmainnah, radiyah mardiyah, matinya husnul khotimah. Bahagia dunia, bahagia sakaratul maut, bahagia alam kubur, bahagia di padang mahsyar, masuk surga, berbahagia terus dia. Itulah cuma sekali hidup. Cuma sekali hidup. Ya Allah ya Rabb. Rumus kehidupan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, akan pulang kepada Allah. Makanya sebelum pulang dari sekarang ini kita pasang Google Map-nya. Setelah kita pasang Google Map, kita aktifkan. Mau naik mobil, mau naik motor, jalan kaki, dipasang dia. Apa Google Map-nya? Surganya Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di mana? Di surganya Allah. Di sana pasang titiknya itu. Nah, baru kita pakailah kompasnya Quran dan Sunnah. 100 meter ke depan, belok kanan karena ada jurang. Maksudnya ada dosa di sana, belok kanan. Begitu caranya. Jangan tabrak semua, curang ditabrak semua. Ya, ujung-ujungnya mati. Fir'aun kurang kuasa apa? Dia mati ujung-ujungnya. Nggak usah sombong kita hidup ini. Dan semua ini sudah saya jelaskan di channel saya. Silakan berkunjung, Ustadz Arifin Purba Official. Nah, sambil kita belajar dalam bentuk PowerPoint ada seperti itu. Jadi kita akan akhirnya mengenal diri kita nanti. Insya Allah enak. Insya Allah enak. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita, keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba wa la taj'alna minal maghrurin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wakhdhul man khadhalal muslimin wakhdhul man khadhalal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin khususan fi Indonesia wa Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.